Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show. Sehat dong. Ini kita udah masuk bulan Kabisat. Bulan kabisat. Jadi penampakan semakin jauh nih, Yong. Jauh banget, Bang. Jauh banget nih. Jauh. Gimana? Ketua presiden terpilih sesuai harapan? Wah, iki berat gitu ya. Berat. Mana-mana ini ya. Nggak bisa kemana-mana. Ya udah, gak usah dijawab. Gak usah dijawab. Sesuai baju ya. Sesuai baju ya. Sesuai baju ya. Waduh. Piye kabarmu, Yong? Sehat? Sehat. Sehat ya. Masih gimana? Kau masih sehat? Sehat dong. Rambut Promosikan benerin dong. sehat nggak? Promosikan. Promosi kan sehat-sehat aja lah. Bulan puasa rada drop. Itu dia. Ini bareng kita Itu masih bareng dia. di MW Studio ya Bang. Tapi MW Studio jaya terus kayaknya ya. Banyak yang latihan nih di MW Studio nih. Iya, lagi rame katanya. Di bawah juga. Yong, untuk episode kali ini kita kedatangan siapa? Present dong. Jadi kedatangan ini sebetulnya koko saya di industri ya. Kita pernah punya kita pernah punya bos yang sama. Kita pernah ledek-ledekan objek yang sama. Ya kan? Kita juga berasal dari budaya yang hampir sama lah. Lu beda Yong, aku Itali loh. Oh, aku Prancis. Peranakan. Sama-sama pernah ini juga. Pernah main di tempat yang sama juga. Cuman bedanya gini. Dia duluan sukses. Nasib ya pasti ya. Nasib Ya pasti kan. Badan Nasib lebih lagi bagus. kan. Badan lebih bagus sih, badan lebih bagus. Bukan bagus. Bukan. Lebih kurang vitamin. Kebanyakan. Gua nonton si Kokoh ini waktu itu gue umur 5 tahun di Indosiar. Jadinya tua banget ya kayak gue. Indosiar. Pianis by gitu kan. Acaranya Rohani Katolik Indosiar Minggu ya. Oh ini ya. Masih ingat gue. Iya. Udah berapa tahun, puluh tahun itu. Aduh. Itu rambutnya masih gondrong gitu kan. Gondrong. Kayak Tao Mingse nggak jadi ya gitu. Jadi hari ini bangga juga dia bisa datang. Udahlah kita present aja lah. Kebanyakan ngomong. Hani Eka Putra. Hani Eka Putra yang dikenal sebagai Siapa tuh? Hani N. Jangan. Hani N. And siapa? And friend. And friend jauh tuh. Kalau friend bahaya tuh. Jauh. Ko Hani apa kabar? Baik Yong, thank you udah ngundang saya. Terhormat sekali. Aku pertama kali ketemu Ko Hani itu kau tahu di mana Bang? Bukan di studio TV, bukan di studio musik, bukan. Di restoran. Lagi makan ya? Iya. Lagi makan bareng kita sempat ada dalam satu circle yang maksudnya grup-grup orang tua lah. Ya. Ya, mereka kan orang tua saya. Kan tua lah, senior. Ya, senior. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol terus tentang juga- apa Yong? Kok dibahas? Yang pasti bukan musik tapi yang lain lah. Iya, pasti. Ngobrol sama Kohani. Akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol dan cerita-cerita gitu. Nah, terus ya kita pernah di grup WA yang sama terus ngobrol-ngobrol. Tanya, "Koh, main-main ke Yongki Show lah Koh." Gini. Wah, aku bukan nggak apa-apa, tapi kan mempesona wanita, Bang. Waduh. Serem loh itu. Serem loh. Wah. Tapi ngelihat Kohani itu dari zaman gue umur 5 tahun itu dia kelilingan rumah ibadah, nggak tahu rumah ibadahnya siapa, sampai ke TV, sampai wes lah. Pokoknya api. Piye kok, sehat? Sehat dong. Untung gak kelilingan dari spa ke spa. Cici apa kabar Cici? Baik. Sehat, Cici yang sehat. mana nih? Iya benar loh tadi. Syukurnya kelilingannya itu enggak. Nah itu. Ini rumah ibadah kan enak Yong. Rumah ibadah. Enak, sedap. Rumah ibadah yang memberikan penghasilan paling besar. Iya. Piye kok kabarnya? Apa ya? Baik. Wah sekarang lagi sibuk apa kok? Ya event-event aja, event. Kemarin kan kita dapat juga ada satu acara di televisi juga, tapi udah selesai.
The next gitu. Mukanya nggak berubah ya? Enggak. Cuman rambutnya lebih pendek aja. Gitu. Dulu gondrong ya? Dulu gondrong gua. Faktor gravitasi. Jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi. Ya bener-bener sekarang gue bisa lihat Kohani di layar kaca. Maksudnya orang mau lihat di mana aja Kohani pasti ada. Waduh. Kok boleh cerita dong dari Tuh? awal gimana sih, maksudnya ini jauh mundur sebelum layar kacaan itu, kamu gimana sih, maksudnya tertarik sama musik atau gimananya, itu gimana sih, dimulai dari mana? Jadi begini, waduh, biar kayak berwibawa gitu ya. Waduh, backsoundnya jangan horor. Jadi dulu awalnya gue udah hanya pemain, hanya aku di circle aja dari musisi rohani awalnya. Oh, kamu juga ya? Oh, nasibnya sama kayaknya. Tahun berapa tuh kok? Waduh, itu dari tahun aku mulai rekaman di tahun 96. Oh, 96. Oh, jadi mulai belajar di tahun sebelumnya. Tapi aku nggak ngikutin satu akademis ya. Aku bukan akademis. Aku bisa dibilang otodidak lah. Belajar sama komunitas, ikut-ikut teman, lihat-lihat gitu. Jadi akhirnya dapat kesempatan di Jakarta. Belum waktu itu, masih di Surabaya. Terus 96 sempat rekaman pertama kali di Jakarta. Di waktu itu masih 21 Studio 21 Ratu Plaza. Oh, ingat Ratu gak? Plaza. 21 Ratu Plaza. Itu kan sempat buat gedung live recording ya. Iya. Sempat itu populer banget di tahun itu. Jadi tahun itu sampai umur berapa? Aduh, jangan ngomong umur. Oh iya. Nggak enak. Pokoknya sekarang 25 aja. Oh 25. 25 terus ya. Iya. 96 embrio tuh. 96. Yogi udah lahir belum? Udah lah. Belum. Terus abis itu gimana kok? Ya, jadi pokoknya itu aku aktif banget di permusikan rohani. Itu momen turning balik lu jadi musisi ya, itu di 96 itu ya? Justru belum, itu hanya di musisi gereja aja. Jadi nggak dan itu banyak doktrin bahwa kamu nggak boleh main sekuler, itu berdosa hambanya. Jadi gitu dari situ aku di gereja terus nggak boleh gitu, ada doktrin nggak boleh, jadi berdosa kalau main di luar lagu rohani. Terus aku lihat ke belakang kok kayaknya nggak bener juga ya. Jadi kayak seperti katak dalam tempurung, dikurung gitu. Jadi hanya untuk dimanfaatin dalam satu tempat gitu. Akhirnya ya aku janji dalam diriku nggak bisa aku kayak gini, aku harus keluar, aku supaya buat dunia ini kan tidak selebar daun kelor ya. Jadi luas banget. Jadi permusikan kan juga musik luas, bukan hanya musik rohani gitu. Akhirnya ya aku dari tahun 99 aku mulai main musik di luar musik gereja. Dan akhirnya di Karawaci waktu itu ya? Gak boleh sebut merek. Itu tahun 2000 aku sempat kuliah. Ngambil kuliah di gak usah sebut. Iya, salah satu kampus. Iya. Satu kampus, tapi hanya 2 tahun. Nah, itu aku udah keburu harus banyak ngejob ya. Akhirnya aku sudah kenal uang. Dewes. Dewes. Akhirnya aku dapat kesempatan di 2000 berapa ya? 3 atau 4 nggak salah. Aku bantuin Elo. Dan kebetulan Elo waktu itu lagi booming banget ya. Pergi untuk kembali ya? Iya, album pertama. Terus sempat itu 2 tahun. Terus setelah itu 2005, 2006 ya nggak salah. Itu sempat terus aku bantuin ke Glenn juga. Jadi sessionnya sama siapa waktu itu kok? Waktu itu sama Elo, sama Glenn. Sempat sama Marcel, bantuin Marcel. Nggak, mainnya sama siapa waktu itu? Siapa? Bandnya? Oh di Elo. Di Elo ya pemain-pemain lama lah, siapa Bung Kena sempet, Bung Kena Langu. Oh gitu. Terus drummernya Sandi Winarta. Sanwir main pop juga berarti. Iya, pop R&B lah waktu itu kan Elo masih itu ya musiknya. Bassnya ya Bung Ferry yang sekarang di Sandi. Ya gitarisnya Bung Arthur. Jadi begitu ya, orang-orang lawas lah gitu. Itu senior gue semua tuh. Itu benar-benar. Kalau nggak tahu berarti masih belum dalam ya di masih belum dalam di dunia musik. Ya. Terus habis itu waktu itu bantuin sebagai MD apa session aja? Oh, di situ nggak ada namanya sistem MD ya. Kita istilahnya session semua lah gitu. Oke. Bareng-bareng aja. Jadi tidak ada satu yang lebih apa gimana, sama kita semua itu. Setelah dari Elo ke Glenn. Glenn siapa waktu itu?
Glenn Angkatannya. aku generasinya yang sempet nyong, Berry ya berarti. Berry sempet, Oh. iya. Terus itu sekitar setahun ya. Hmm. Udah gitu aku akhirnya mungkin aku kalau diikut artis ya kita otomatis harus memainkan lagu itu terus. Iya. Terus itu ya. Satu album mungkin di arrange apa gimana. Ya tapi lagunya tetap itu aja. Iya, Genrenya iya. mirip-mirip gitu aja. Iya, iya. R&B nggak Iya, mungkin iya, dijadiin apa misal yang drastis yang apa dangdut kan nggak mungkin artisnya bawain dangdut. Akhirnya aku coba main di TV gitu. Aku diajak salah satu itu brand jadi Friend ya. and friend. Jadi aku situ berapa tahun itu istilahnya magang lah. Oh. Magang. Gitu. 7 tahun, sekitar 7 tahun aku. Siapa aja gitu kok session tetapnya? Oh ada si Koko Eca. Oh, Koko Eca. Baru-baru Koko Eca. Terus ada ganti-ganti lah yang bassnya ada Bang Yus. Gitarisnya Yos Simorangkir. Betul. Ya, Senior Bang kamu Yus. ya? Senior ya, kamu. tahu ya. Kalau senior pasti tahu. Gitarisnya ya macam ada si Ciko, ada Bang Noldi apa semua. Terus akhirnya gimana? Dari situ apa yang membuat bikin Honey and Honey and Co. Gitu. Oh iya. Oh, coba lagi ulang. Honey and Co. Oh, Honey and Iya, Co. iya. Oh iya. Ya apa namanya? Aku merasa ya semua orang kan harus maju ya. Harus kita punya, kan nggak mungkin juga kita misal dalam satu, kalau misal kamu pegawai ya kerja, kamu bisa mempunyai kapasitas lebih, kenapa kamu nggak expand dirimu gitu. Jadi aku mencoba untuk, ya aku nggak bisa kayak session terus gitu, aku harus punya sesuatu, ya itu kan kayak suatu karya sama teman-teman gitu ya, aku ngumpulin teman-teman, aku bisa punya satu grup gitu untuk bikin sesuatu untuk event-event atau gimana. Jadi aku supaya nggak ikut orang terus lah istilahnya begitu. Ya mencoba gitu ya. Syukur, puji syukur ya masih bisa, akhirnya bisa berjalan gitu. Jadi Iya begitu. benar. Maksudnya Kohani kan mungkin ngerasa gue sebenarnya bisa lebih gitu ya kok ya. Iya, maksudnya bukan gitu ya. Kita akan coba belajar. Ya pasti belajar, kita mengekspand diri kita gitu. Kalau kita memang bisa, kenapa enggak? Itu sama kayak enggak sih kok waktu di gereja juga kayak gitu kan kok? Ngerasa waktu di gereja, Iya, gereja. betul. Sebenarnya gue Betul. juga sebenarnya punya kayak ada yang pengen lebih Iya, gitu kan kok. karena musik itu kan luas ya. Luas banget. Bukan sama seperti gini, dokter, profesi dokter. Emang sekarang kamu profesi dokter, kamu hanya melayani satu agama aja tertentu. Nggak bisa. Nggak bisa. Semua agama kamu terima, namanya apapun sebenarnya profesinya. Ini Ya kan? perlu di bold nih. Ini Perlu. Sangat Perlu, perlu, sangat. enggak? Iya, Soalnya banyak, ya apa ya, maaf. Salah kaprah. Salah kaprah. Gue gak ngomong agama tertentu ya, karena di agama yang lain pun selain Kristen pun ada yang gak boleh main di luar musik agamanya. Bukan, kita kan profesional, kita gak Iya. ikut kepercayaan nih. Kita hanya Iya. membantu mereka beribadah. Iya. Gitu. Iya, bener loh. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi akhirnya ya musik kan bukan hanya segitu aja gitu, luas, universal gitu, bisa kemana-mana. Tapi pengalaman waktu dari abah gereja ke sekuler, ada pertentangan gak sih? Oh Ko? sangat bertentangan, sangat. Nah, coba, jangan dari gua, coba. Gimana ceritanya? Ya itu pro kontra pasti ya. Jadi ada yang ya judgement lah biasa. Itu sampai sekarang kan. Oh iya. Sampai sekarang toh itu gak hilang kebiasaan-kebiasaan sangat tidak itu. diulang, sangat Iya. tidak bisa Jadi dihilangkan tuh ya. apa istilahnya? Homo homini lupus. Nah. Manusia menjadi pemangsa bagi sesamanya. Berat. Jadi begitu. Akhirnya ya jangan nggak usah terlalu tanggepin kayak gitu. Kamu sementing kamu maju terus, kamu bisa lihat ke depan, kamu bisa itu belajar. Jangan lelah untuk belajar ya. Jangan merasa udah bisa belajar terus sampai kapanpun gitu. Karena belajar itu nggak ada waktu selesainya. Kamu sampai Jadi- orang umur berapapun akan belajar terus. Jadi sebenarnya aku tuh ngelihat gini, Kohani itu ada dalam 3 step dari gereja jadi musisi sekuler, dari musisi sekuler punya brand sendiri. Nah dari session player buat jadi MD ibaratnya punya lapak sendiri, diomongin gak sih kok? Apa perasaannya? Iya. Nah, ini gue mau tahu nih. Tunggu dulu, perasaan gimana ya? Gue nggak kurang nangkap nih. Perasaan maksudnya, wah, gue harus maju tapi ibaratnya badainya banyak banget gitu. Oh, iya, itu. Semua pasti gini. Apalagi TV kan, Iya. gue tahu ya. Iya. Gimana? Ya kita semua belajar sih, intinya kita jangan bosan untuk belajar, untuk menggali potensi diri kita, itu aja sebenarnya. Dan yang penting
Ya, ini lagi viral juga nih tentang pembahasan ini antara skill dan hati, attitude. Lagi viral kan itu. Oh iya. Ya, kalau aku bagi prinsipku semua dua-duanya itu sangat saling menunjang, nggak ada yang lebih penting. Kamu punya skill jago tapi attitude-nya ambiar, ya orang nggak mau pakai kamu. Ya, jadi semua saling menunjang, begitupun juga attitude tapi skill dia nggak mau upgrade, ya susah diterima di mana-mana, apalagi jadi season player. Iya. Karena season player apalagi di TV ya. Kamu main genre dari jazz, R&B, pop sampai dangdut. Ya kan? Sampai kamu harus bisa mengakomodir hal itu, kebutuhan TV gitu. Jadi kalau kamu nggak expand diri kamu, ya akhirnya kamu cuman gitu-gitu aja. Misal kita main ngiring satu artis R&B. Ya kita mainnya R&B lagi terus. Atau begitupun jazz. Ya jazz terus, begitu jazz terus gitu. Kurang lebih begitu. Jadi harus universal juga ya. Iya, jadi kita harus Ya, bisa. Benar. Apalagi untuk TV ya kok ya. Iya, Untuk TV itu karena kan memang harus luas banget. Luas, tuntutannya luas banget. Iya. Keren. Nah, turning point-nya apa kok waktu lu dapet, atau gini deh. Apa momen apa yang buat Kohani mutusin, oke deh gue dapat tantangan nih untuk di TV lagi. TV itu apa kok? Ya biasanya gini, kalau ini kita bicara spesifik mungkin kalau di TV ya. Kalau TV mungkin kita biasa ikut orang ya bagaimana ya. Kita lebih ke isinya quote unquote ya. Ya kita jadi kulinya aja, kita ngikut apa kita punya bos MD-nya. Ya kita ngikut dia, kita harus bisa akomodir kebutuhan si bos itu. Kamu mau saya butuhnya gini, musiknya gini. Ya kita harus bisa akomodir. Tapi kalau kita sendiri kita justru kita harus mikirnya banyak nih. Kita harus mikir misal player-player lain itu luas, bisa kita ngomong ke psikologinya. Ini musisi ini lagi bete atau lagi capek, kita nggak bisa nuntut mereka. Iya, kita harus nggak bisa keras atau kita harus bisa tarik ulur. Itu benar-benar belajar banget itu untuk itu psikologinya. Belum lagi musiknya. Belum musiknya. Kita harus bisa bayangin ini kalau ini satu lagu ini atau kita ngiringin satu acara kompetisi nyanyi ya. Ya kita harus bisa, ini suaranya karakternya seperti apa. Nggak mungkin suara pop kita bikin blues. Itu kayak air sama minyak, benar nggak? Iya. Atau suaranya pop, suaranya blues kita bikin mayor 7. Ya mayor 7. Ya nggak nyambung gitu kan, suaranya blues padahal. Ya kita harus bisa sensitif itu dengar itu gitu. Oh, kewenangan itu ada di Kohani juga ya? Iya, sebagai MD pasti itu ada. Tapi kita balik lagi ke ya kita juga punya atasan kan. Maunya si televisi. Iya, kita di approve nggak seperti itu. Kalau memang itu ya mereka nggak approve, ya udah kita ngikut. In the end gitu. Cuman kita harus punya tetap ide kita bisa akomodir kebutuhan itu. Kalau ada pertentangan di televisi, akhirnya MD harus ngikut atau gimana kok? In the end tetap, ya karena orang televisi bagaimanapun juga itu bos kita ya, yang hire kita, ya kita harus ngikut. Iya, ada juga kan contoh kan yang tidak mau ngikut. Ya itu. Goodbye. Ya itu makanya kayak gitu-gitu ya, itu ada politik-politiknya tetap. Berarti gitu. mengalahkan idealis tuh kok ya berarti. Iya, betul. Itu benar. Kalau kita punya idealis ya kita harus ketemu di tengah. Nggak mungkin kan 100% kita harus idealis, nggak bisa. Karena TV punya kebutuhan sendiri. Yongki, industri ini bro. Betul. Ini kita ngomongin industri nih. Lain beda cerita kalau lu main Java Jazz. Atau JGTC. Ya lu bisa idealis tuh, bisa lu bikin aprak-aprek lagu itu semau lu. Nggak masalah. Terus kalau misalnya kewenangan ini, akhirnya kan ada namanya produser, ada namanya MD Kohani. Nah vokal, terus ada vokal director. Iya. Nah music dan vokal director siapa yang ini idenya aransemen? Sebenarnya kayak gitu tuh bisa saling nggak ada kita, ini ide gua, ini ide lu vokal, nggak bisa. Namanya teamwork dibutuhkan banget. Lu nggak bisa selfish kayak gitu. Ini ide gua nggak bisa. Ya semua kalau punya ide bisa lebih bagus, kenapa enggak? Itu aja. Jadi semua saling mempengaruhi gitu. Itu aja. Apa ya kok ya, lebih ngetimnya tuh harus lebih itu ya teamworknya ya harus jalan gitu aja. Jadi nggak mungkin ini. Artinya misalnya seorang director vokal datang dengan idenya dia. Ya kita coba akomodir itu. Masuk nggak ke si kontestan. Contohnya seperti itu. Wah berarti Kohani selain TV
main apa recording juga gak kok? Kalau recording beda Recording lagi atau gimana? iya, saya main sekali-sekali. Cuma memang tidak sebanyak kalau main live ya. Kayak Oh. TV atau acara-acara event-event gitu. Yang kemarin baru kelar kok. Apa acara TV-nya baru kelar? Iya, Udah itu kelar. satu Itu season. satu season itu berapa bulan kemarin kok? Itu karena kepotong waktu itu. Kan biasanya kita syuting dulu. Mm-mm. Berapa episode. Mm. Terus tayang dulu kan. Biasa dipanjang-panjangin. Terus jadi berapa episode ya. Setelah itu nyambung lagi. Itu kalau nggak salah 4 bulan ya. 3-4 bulan ya. 4 bulan syuting seminggu 2 kali? Enggak, sekali. Sekali, oke. Berarti 2 episode? Yang pertama, awal-awal biasanya banyak babak-babak penyisihan tuh kontestannya masih banyak banget ya. Bisa hampir 100 gitu. Oh, Ya itu baru awal-awal. itu sekali syuting 2 episode, 3 episode gitu. Digeber itu. Digeber. Cuma kalau udah live-nya biasanya Satu lah ya. Iya. Paling dapat kayak gitu. Iya. Kok, aku mau nanya Boleh. untuk ini kok. Ini Yong ya, untuk teknis aja nih. Ketika live itu kan tantangannya beda dengan taping ya kok ya. Iya. Pressernya juga Iya. pasti ya tahu sendirilah Iya. gimana kalau live. Tapi kalau kita ngomongin off air kan itu sebenarnya udah biasa kita lakukan ya kok ya. Cuman kan kalau untuk ngomongin kayak gini ini pasti hal-hal di luar teknis, non teknis itu kita nggak tahu kan kok apa yang terjadi kan. Iya. Nah itu untuk mensiasatinya gimana kok untuk di dunia pertelevisian? Untuk live. Live. Ya pasti prinsipnya show must go on. Itu aja. Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi hajar aja. Contoh yang paling apa kok yang bisa di-share ke kita. Aduh gila sih akhirnya gua nemuin yang begini-begini. Apa tuh Kak? Oke, aku waktu itu aku ceritain dikit pengalaman. Cuman aku gak sebut merek. Ya gak usah kok, pengalamannya aja kok. Waktu Idol. Ini live ya ini ya? Live. Indonesian Idol. Itu salah satu jurinya gak bisa masuk. Oh, I know. Aku tahu. Ya kan? Aku Dan tahu. itu ada drama di baliknya. Ya oke lah, aku gak bisa. Cuman Aku tahu. dia gak bisa masuk tapi nyalahin bandnya. Dia ngomong di live itu men. Waduh. Aku tahu. Gua sosmed kita dibully habis-habisan. Loh, orang yang ngerti musik tahu bahwa dia nggak bisa masuk. Betul. Terus ya udah kita dibully habis-habisan sampai ada pro kontra katanya kita nggak bisa ngiringin situ artis. Loh, orang kita udah kasih intro jelas. Jelas intronya jelas dia nggak bisa masuk. Ya aku nggak tahu kenapa ada faktor X kenapa dia nggak bisa masuk kah atau gimana atau mungkin urutannya beda lagunya beda urutannya seperti dia yang biasa menyanyiin atau gimana. Itu kita dibully abis kita. Tapi itu kalau nggak salah dengar-dengar si penyanyi itu datangin Kohani kan akhirnya kan? Bukan dia sebenarnya salah satu juri yang lain. Bukan datengin. Besoknya dia telepon gua. Istilah intinya say sorry karena kebablasan. Oke, ya aku udah kita ya udah. Okay. Namanya teamwork ya kita nggak ada saling dendam. Oke, kita udah clear. Tapi gue dari kadung dibully gitu ya. Iya, gua udah dibully. Sosmed kita dibully. Dan orang masalahnya orang yang nggak ngerti musik ya ngomongnya kita yang nggak bisa yang salah. Kalau orang tahu musik tahu sih. Iya, orang yang tahu musik ya. Itu jelas kok tuh Yong. Lu tahu Jelas gak? memang tahu. Chord masuknya jelas banget itu. memang agak-agak kurang. Ya kalau bilang kurang musikal ntar salah. Iya. Tapi ya gimana? Tapi Kalau di luar dari itu apa kok? Jadi kan hal-hal yang kayak gitu itu kan kita nggak bisa nahan tuh ya. Itu padahal tahu itu kejadian kan udah tengah malam ya. Kita kan standby dari pagi. Acara kalau TV apalagi live gitu segede acara kompetisi nyanyi itu. Dari pagi udah standby sampai live sampai tengah malam. Tapi sampai dibully kayak gitu benar kita drop banget waktu itu. Drop banget kita. Karena gitu. Itu kan kalau misalnya gua sebagai player ya udah gua akan pulang ke rumah. Ya udah, itu pasti sebagai Kohani itu. Gua waktu itu gua udah ngomong Gimana sama itu? manajer gua. Udah kita mundur aja deh. Jangan gua udah ngomong mundur aja deh. Jangan sampai maksudnya gara-gara cuman acara ini nama kita rusak gitu jadinya. Tapi ya manajer kita kuat jangan ngelihat ini gara-gara cuman satu. Ya udah, ternyata benar besoknya salah satu yang jurinya kemarin istilahnya intinya sorry. Jadi gua juga nggak nyangka gitu. Tapi ya udahlah gua itu ya. Akhirnya ya. Segede itu impactnya gitu. Gue nanya kok. Ada juga istilah yang juga berdekatan dengan itu. Penyanyi adalah raja. Gue menanyakan hal ini karena tadi kan. Ya, itu kan juri nyanyi itu.
Kan sepertinya kita yang dibully padahal dia yang salah. Penyanyi adalah raja. Itu berlaku gak sih kok sebenarnya buat lo? Kalau di panggung tergantung artisnya memang dia, ya gue akan berusaha akomodir, gue berusaha terima. Ya itulah, itu memang jahatnya industri seperti itu. Mau gak mau gimana. Ada gue denger juga malah ada satu artis konser, itu band pengiringnya biasa ngiringin situ artis loh, itu bandnya dia. Dia salah masuk, dia tapi kok nyanyi, kok gitu sih bandnya. Bisa ngomong gitu di tengah-tengah konser. Itu bandnya padahal. Bandnya sendiri padahal. Ya kayak gitu-gitu. Karena kan ada MD yang gini, ada MD yang kekeh gitu. wah kalau lu kena orang dulu, orang lawas. Wah ya. Lu ditinggal di tengah konser. Ya. Ditinggal. Atau kalau enggak lu ada, gue pernah denger salah satu almarhum lah, gue gak sebut. Penyanyi songong, artisnya songong, langsung begitu live, dia latihan ya, udah ketahuan gelagatnya seperti itu. Waktu live, tinggal bandnya tuh. Enggak, bandnya ngomong, naikin 5. Begitu live dia jejeritan nyanyinya. Gak bisa apa-apa, lagi live loh. Lagi live mau apa? Ya itu. Band udah kompak nih ya. Udah kompak, naikin. Dia kan ikut MD. Gak bisa apa-apa ikut MD. Naikin 5, penyanyinya songong artisnya. Nah, jadi antara produser, penyanyi sama MD ya gimana tuh? Ya makanya kalau sekarang, era sekarang ini memang eranya beda. Kalau dulu itu musisi terutama ya, itu benar-benar dipandang. Kalau sekarang, ini setengah curhat juga nih jadi. Gua kasih musik kan. Setuju. Jadi musisi sekarang ini honestly kurang di-appreciate ya. Jadi mereka lebih ngelihat itu si artis atau gimana. Jadi begitu artis itu apapun hal kecil apa diminta sama si artis penyanyi, wah dia akomodir. Kalau musisi apa gimana, udah dianggap itu dah second low class lah istilahnya gitu. Itu yang miris kalau era sekarang. Setuju kok. Jadi nggak di-appreciate. Artinya si artisnya sendiri juga kayak, ya padahal kan bareng-bareng ya. Bareng-bareng iya. Itu lu padahal juga gak ada musisi juga gak ada apa-apanya. Padahal bandnya sendiri, apalagi gimana band orang lain ya gitu. Tuh. Yang Ini kalau gue boleh tanya, kan Kohani kan berarti kan mengiringi artis rising star kan, yang dipersiapkan untuk jadi artis. Iya. Apakah sama si quote unquote talent manajemennya, merek apapun lah, mau yang F lah atau mau yang S lah atau yang apa, tahu kan, nggak usah aku sebutin lagi. Apakah mereka mendidik mental artisnya? Itu yang kurang justru. Mereka tidak dipersiapkan secara attitude. Terutama sekarang ya. Harusnya lebih ya. Balance ya antara ya tadi aku bilang kan, skill dan attitude tuh sama-sama penting gitu. Kalau enggak lu jadi odong-odong, lu jadinya lu kayak merasa sindrom superstar. Superstar. Gue pernah kejadian juga ini di acara di wedding gede ya. Gue disuruh ngiringin satu artis lagi rising star sih sekarang ini. Gue dikasih materi pasti dong, nyanyi berapa lagu, 7 lagu biasa artis kan. Salah satu kita kasih linknya segala, kita udah persiapin partitur semua udah jadi, semua udah jalan. Apa aransemen? Persis, kita gak aransemen karena ngiringin hanya di wedding. Jadi kita ya samain lah gitu. Artisnya terus waktu latihan sorenya kan artisnya sebelum acara. Iya. Latihan, dia lupa, dia nyalain bandnya pakai mic lagi. Ini bukan aransemen yang seperti di situ. Lah linknya enggak. Ini linknya dikasih gitu. Akhirnya gue sampai puterin di handphone. Diputerin di handphone, baru dia inget. Coba kayak gitu. Attitude-nya makanya kayak gitu kan gimana coba. Ya itulah. Ironis. Jadi kayak musisi menjadi kambing hitam paling gampang ya. Paling gampang untuk di kambing hitam. Kan? Ya contoh penyanyi salah, yang lain ngelihatnya ke band gitu. Padahal dia salah masuk atau gimana. Ironis sebenarnya kayak gitu-gitu itu hal-hal sangat ironis. Iya. Iya, itu salah satu pendidikan sebenarnya buat para artis ya, seperti itu. Ya, gue sih berharap ada musisi yang berani seperti itu gitu. Jadi tahu gitu. Itu salah satu. Kenapa nggak lu aja yang berani kok? Kan lu nggak, kalau di TV nggak bisa karena gue punya bos kan. Kecuali acara luar gitu. Iya benar. Gue nggak bisa karena pernah ada pengalaman yang lu sikat artisnya, pernah ada? Iya gue ada, cuman gue nggak se-ekstrim seperti itu gitu. Gimana contoh pendidikannya? Nggak usah sebut nama gitu. Maksudnya pendidikannya gimana contoh? Kalau ya misal dia contoh misalnya gimana? Ya paling ya udah, gue biarin si itu sequencer misalnya, jadi sequencernya yang jalan, gue nggak bisa main gitu. paling gituin. Jadi dia berasa kan kok kosong ya. Karena gitu nih bisa apa-apa juga. Tapi yang gila lagi pernah, ini drummer nih gila nih, lagi live TV juga.
si artisnya songong juga artisnya. Jadi waktu JR bagaimana ngomongnya mungkin kurang etis ya ke itu drummernya drumnya nggak cocok atau gimana gitu. Padahal udah dikasih materi dan itu kebetulan kena drum yang padahal drumnya drummer bagus gitu senior gitu. Iya. Waktu live akhirnya dia bisa ngomong gue sakit perut ditinggal nggak ada drum waktu dia live. Males deh udah. Iya. Itu salah satu makanya ya kayak gitu akhirnya yang disalahin siapa ya kena bandnya. Gitu. Ya, makanya seperti diusut bandnya siapa MD-nya? Iya itu. Eluh lah yang kena kok. Iya kita yang kena. Karena kebetulan itu kejadian itu bukan gua. Oh bukan ya. Gua itu band lain itu. Karena kan kalau player kan gak pernah tanda tangan kontrak. MD tanda tangan kontrak sama TV kan. Nah berarti kok pertanyaannya kok ketika lu lagi dalam proses acara yang festival penyanyi itulah tadi. Ketika lu ngomongin attitude, lu kan berproses sebelum live itu kan bareng mereka juga kan? Iya. Lu udah tahu dong, udah ngelihat dong, wah ini bocah ini sebenarnya tangil. Udah kegambar tuh sebenarnya kan kok ya? Iya. Dan ya kalau gua sebenarnya nggak bisa, makanya kalau gua nggak bisa ekstrim kayak tadi, naikin 5 nggak bisa. Kalau gua harus berusaha ngambil jalan tengah, yang penting gitu. Gue bisa sebisa mungkin ya, gue nggak boleh ngorbanin acaranya juga. Betul. Kan, kalau gue ngelakuin itu. Iya. Malah yang benar gitu kan. Iya. Kayak contoh kayak Kohani, maksudnya yang maksudnya gini, lebih pasti Kohani lebih banyak ngalamin daripada gue. Kita latihan capek-capek, udah ini, terus nyanyinya nggak mau datang latihan, langsung ketemu di stage. Terus salah nyanyinya. Iya. Nyalain bandnya terus. Itu udah klasik yo. Kalau kamu jadi session player, apalagi di TV itu acara-acara gitu. Gue pernah main orkestra waktu itu. 35 piece orkestra. Hani Enko nih? Iya Hani Enko. Udah ditata bagaimana. Gue udah ngobrol sama artisnya juga japri langsung. Artisnya kebetulan lagi di luar negeri. Iya dia ngomong gue mau datang latihan. Udah oke deh. Begitu jarang berapa hari kemudian gak datang dia latihan. Latihan gak datang. Begitu GR bagaimana? Nongol juga latihan sebentar-sebentar padahal disediain vokal director waktu itu. Vokal directornya yang top of the line di Jakarta yang paling itu. Udah disediain. Begitu nyanyinya itu acara gede padahal. Acara pemerintahan gede. Jadi waktu nyanyinya salah dia. Bagan lagunya. Lu mau ngomong gimana? Bagannya dia salah. Padahal udah hasil latihan udah selalu hasil latihan itu dikasih ke artis, tapi kebanyakan kalau gue bilang nggak pernah didengerin. Nggak pernah. Iya. Begitu JR hari H dia kebingungan, tanya ngerempongin musik apa gimana, kalau perlu gue nggak mau gitu aransemennya dibalikin origin itu. Akhirnya balik lagi gitu. Gue nanya. Kita ngikut seingetannya dia aja. Iya. Kalau sistemnya Kohani nih penyanyi salah, sequencer mati. Sequencer mati otomatis. Kita main live. Ngakok stringnya berarti. Iya. Ya stringnya akhirnya jumping banget. Akhirnya tipis kan. Iya, sequencernya mati. Iya. Kecuali si tukang sequencer yang jago. Dia bisa ngejar. Ada. Gue punya temen ya. Ada temen bisa. Gue waktu itu konser di Sarbini. Ngiringin itu Golden Memories. Penyanyi jadul-jadul toh. Jadi itu aransemen juga gak bisa dimacem-macemin. Karena senior kan. Jadi gak takut gitu. Akhirnya, tapi tetap dia salah masuk. Udah stop langsung dikejar, dia ngejar tuh si tukang sequencernya. Jago nih jago. Padahal bukan pakai itu loh, bukan pakai Ableton, bukan. Pakai produk lain lah. Produk lain. Sebut, ya. Oh iya, gue salah sebut merek. Apa? Terus kalau melihat fenomena-fenomena yang sekarang memang faktanya terjadi. Iya. Apa ya kok ya? Kadang-kadang miris ya ngelihat apa ya? Kenapa mereka nggak ngerasa bahwa mereka tuh harus teamwork dengan kita juga gitu loh. Ya itu kalau gue bilang karena industrinya rusak kalau gue bilang di Indonesia terutama ya. Karena orang nggak terlalu mandang musisi, yang selalu fokus sama artisnya, penyanyi gitu. Jadi yang musisi bandnya itu akhirnya bukan second lagi, third, fourth itu kelas nggak dianggap gitu. Sehingga kebutuhan yang benar kebutuhan untuk supaya bagus performnya. Let's say contoh riders, kita minta juga nggak muluk-muluk, kita misal minta alat yang standar lah. Kadang-kadang kita dianggap mempersulit loh, bukan mempersulit, itu supaya bagus gitu. Iya. Kita
kita nggak minta, waduh kayak keyboard yang dipakai Koko Yongki ini kan keyboard mahal, bagus. Ya nggak mungkin benar, di daerah kita betul. bisa minta seperti itu ya. Kita tahu diri kan, yang standar tetap aja gitu kadang masih nawar. Betul. Ya udah gitu mau gimana, lu mau punyanya apa? Oke, gua ngikut deh terserah lu. Akhirnya balik lagi apa adanya udah gitu. Sayang kan? Padahal untuk supaya package acaranya ini bagus. Itu yang nggak dilihat seperti itu. Tapi yang serunya Kohani itu ya salah satu owner orkestra yang mau main di daerah-daerah kecil. Second City dia mau main. Harus dong. Kita namanya seniman kan apapun. Soalnya kalau bisa dijalani jalan. Banyak. Aku sama Kohani bantuin terakhir di Second City loh. Iya. Di Purwokerto. Purwokerto. Ya seru ya. Seru naik kereta. Iya. Iya ada after party. Iya seru seneng. Jadi sekarang lagi ngapain kok? Udah selesai kan yang tadi acara itu. Terus sekarang lagi ngapain? Ya kita event satu-satuan mas sekarang. Ya kita wedding, acara-acara. Kalau terakhir kemarin Desember kita main berapa Natal Nasional sempet ya. Natal Nasional kita rekam di Jakarta, terus di Surabaya juga. Itu juga banyak drama juga. Jadi kita namanya dramanya di tempat yang dulu lagi kok ya kan? Iya kan? Iya kan? Ya namanya kita masuk rumah orang ya, kita harus kulonun. Kita gimana pun ya kita ya sama mengakomodir lah supaya kita juga acara ini sukses tapi juga pihak yang punya tempat juga nggak merasa dirembongin ya. Jadi itulah itu. Kampanye kemarin dapat kok? Kampanye enggak lah kita enggak. Atau enggak ya? Jadi gimana? Sesuai harapan enggak? Sesuai. Bagus ya apa yang mana ini? Lu tanya apa nih? Ini paslon maksudnya. Wes gak usah dibahas yo. Menang dong. Enggak. Kalau dia pasti cuannya kan. Cuan kan maksud lo kan? Kan Palu Gade gitu. Palu Gade. Jadi gitu. Oke, kok kalau untuk kedepannya lu bisa ngelihat nggak kalau untuk pertelevisian aja deh? Kok jadi televisi terus sih yang lain kayak? Karena yang identik kayak musik televisi identiknya ya? gitu. Itu bisa menjadi baik atau gimana kok kira-kira? Atau butuh orang yang kayak lu? Sebenarnya gini, setiap industri, misalnya industri TV, industri perweddingan, industri per eventan acara ya, acara corporate kan, memang ada dramanya masing-masing gitu. Sebenarnya karena kita nggak punya badan yang ngelindungin itu. Iya musisi atau musik ya itu nggak ada karena ini semua kayak liar gitu. Nggak ada yang itu. Masalahnya macam-macam ya. Iya, jadi nggak ada. Terus pada berkubu sendiri lagi. Organisasi ini, kebanyakan organisasi nggak ada ya, kerja apa-apa. Punya kepentingan masing-masing. Nah. Iya, jadi nggak ada. Aku sebenarnya kemarin sertifikasi, aku setuju banget sebenarnya sertifikasi. Karena apa? Ngelindungin musisi-musisi. Sekarang coba lihat nih contoh aku buka kulitnya aja. Misal di wedding. Itu yang jualan wedding musik bukan musisi. Pengusaha semua, calo semua. Ya gimana musisinya bisa dapat makan coba. Udah jadi calo bayar rendah pula. Iya itu. Ya karena bisa. Kok ini. Apa tuh? Dia ngalamin nih. Dia nih dokumentasinya wedding. Iya. Dia kalau wedding aku sorry to say lah. Bener lagi katanya. Wedding sorry to say. Sampai mungkin berapa abad ke depan kalau skinny terus gak bakal maju. Rusak industri. Itu dulu paling sempat bikin persatuan wedding. Kohani ketuanya kalau gak salah. Wah aku gak ketua. Aku dia diituin panitiaan. Komisaris. Itu salah gimana tuh? Ya gak jalan. Gak mangkrak. Gak jalan apa yang itu sama ketumnya. Ya ketumnya sibuk sendiri juga. Dalam satu dia dapat job-jobnya dari pemerintahan. Sibuk sendiri. Karena gini masalahnya gini. Begitu nyari bareng, begitu dapat cuan sendiri. Iya. Manusiawi lah itulah. Padahal waktu itu aku benar-benar expect ada satu badan yang paling enggak di waktu itu di wedding ya, lebih spesifik ya. Di wedding aja bisa nggak liar ya, bisa calo-calo itu bisa diberantas istilahnya, disertifikasi. Jadi yang kalau orang bisa bunga-bunga itu dekor bisa jualan musik. Betul. Coba. Ya ngerti apa, cuma tapi balik lagi sekarang yang mempelainya gimana balik ke angka cuan gitu. Makin murah makin bagus. Ya udah susah rusak. Ya, karena nggak banyak orang ngerti musik. Ya, dan sayangnya betul. Kita dianggap musisi itu nomor 10 ya, bahkan. Akhirnya itu yang merusak seperti kayak gitu-gitu akhirnya. Dan jangan salah, musisi juga punya andil. Akhirnya dia mau dibayar murah. Mau dibayar murah, ya udah mau nggak mau. Kalau nggak makan.
Itu kompleks, masalahnya kompleks gitu. Itu kayaknya juga di reguleran juga gitu kan yang di Iya, kafe. iya makanya, iya betul. Murah-murahan. Jadi adu murah sekarang ya. adu murah sekarang, Adu bukan murah. adu rayu. Hei, Iya kan? Udahlah, coba kita balik ke bahas industri musiknya deh. Aduh, kayaknya kalau ngomongin harga adu-aduan juga akan ada yang lebih Gak murah ada dari kita habisnya, terus. gak ada habisnya men. habisnya. Gak ada habisnya. Orang bocah anak SMP, SMA, Tiba-tiba buat. tiba-tiba bikin band dibayar 200-300 ribu, seneng. Mereka bisa jajan buat seminggu. Seneng Iya banget juga, ya kan. iya, iya. Sehari Bahkan- bisa main berapa kali. Bahkan gue nggak, Iya, gue betul. gue nggak sebut brand ya. Ini tolong ditayangkan, jangan di-cut. Gue nggak sebut brandnya. Ada brand restoran. Sorry ya. Gua aja yang sebut. Enggak, jangan. Ini gue tahu nih kayaknya. Gua tahu. Gua kasih tau logonya aja atau gimana? Aduh, jangan. Oh ya jangan ya. Ya kenapa? Bosnya bisa dibilang harusnya penikmat musik loh. Harusnya penikmat musik. Suka-suka dansa-dansa gitu kan. Oh iya gue tahu nih. Cabangnya banyak kan. Nah, Terus Masa- lu langsung aja terus Masa- kasih ke playernya kasih ke segitu player gitu. 300.000. Ya, tapi Mas jangan salah, musisinya mau kan? Mau kan? Karena gak ada pilihan. Lah loh. itu. Tapi makanya. jangan salah juga Yong. Di situ juga ada agen bermain Yong. Serius. Calo Calo lagi. juga bermain Ya. lagi tuh di situ. Dan Itu calonnya gak ngerti musik lagi. Nggak ngerti boro-boro ngerti mah dia Boro-boro tahu sih. cuman angka doang ya. Gua misal dapat 5.000 misalnya. iya dia Satu band. sekian separuh sebagainya dibagi satu band. Tapi ya itu industrinya makanya kompleks ini Satu, masalahnya. gitu kompleks. Terus yang kedua, gue gak usah sebut lagi. Ini jadi agak curhat dikit ya. Yang mana? chemistry-nya. Gua gimana? Ini kayak musisi-musisi ini ngalamin semua Ini teman-teman gini, di sini. gini. Gue pernah jadi music director di satu brand. Sangat menyedihkan. Ngomongnya paket orkestra, tapi cuman band sama satu violin, satu cello. Loh, satu violin itu orkestra loh kalau dianggap. Ah itu juga. Wah gila. It's true. Gila It's nih true. itu. Bener-bener. Loh bener gak? Mas, Bener itu. bisa pesan big band nggak? Saksofon 1. Ya itu. Makanya iya makanya industrinya rusak itu udah terlanjur. Makanya berat untuk makanya aku bilang dalam berapa abad ke depan itu nggak bakal ada kemajuan. Akhirnya kayak melihat kayak ya udahlah terserah gitu kayak Mm-mm. kayak contoh gini, string nggak pakai partitur. Iya. Main serah ini mainin jadiin orkestra aja gitu kan. Iya. Kayak gitu iya. Terus akhirnya gini, 2. Terus yang ketiga lebih milih oke lah gini. Memperhatikan visual tuh nggak salah gitu. Cuma akhirnya visual tuh nggak iso main terus gimana? Ya tapi orang yang ngerti berapa banyak yang datang Nah, gitu. dia. Balik lagi. Satu yang parah ini gue ceritain, bukan kita terutama. Waktu zaman Covid kan semua drop, nggak boleh kan, nggak boleh ada live musik apa gimana di hotel, acara kawinan, kondangan. Udah di booking nih teman gue, kebetulan dia punya entertainment, udah di booking. Oke, akhirnya di cancel kan? Ya udah di cancel. Dia nggak jadi pakai waktu itu kalau nggak salah belum di DP, cuma nggak dapat, cuma di cancel dadakan gitu. Tinggal berapa hari, akhirnya waktu hari H puterin YouTube-nya entertainment tersebut. Bayangin bisa kayak gitu. Itu coba kalau kayak di luar Indonesia itu udah bisa diisu, itu. Ya kan nggak jadi pakai bandnya tapi dia puterin YouTube entertainment tersebut. Kebetulan bukan entertainment saya. Miris kan seperti itu. Kacau tuh ya. Pembenaran seperti itu. Dan kita Mono tuh juga badannya nggak ada. Nggak ada justru Terus itu. Dia bilang gini, kamu buktinya apa kalau itu apa punya entertainment kamu, kamu? gitu. Nggak ada buktinya juga. Akhirnya nggak ada legalnya ya Nggak udah. ada hukumnya makanya nggak ada yang lindungin tadi aku bilang kan. Nggak ada yang lindungin musisi-musisi itu gitu. Miris. Semakin tidak ada yang lindungi, semakin pemain-pemain itu, maksudnya player-player agen-agenan itu semakin banyak yang terjun Makin itu. jamur, saking menjamur Makin iya. parah itu. Iya. Karena Dengan industri- dengan siasatnya mereka masing-masing itu. Iya. Itu yang kasih tahu apa? WO-nya. Betul. Nggak usah ini pakai YouTube aja gila nggak makanya. WO tuh kan sama-sama Parah yang kerja sama musisi Iya. bareng satu WO nggak lapak. lihat itu. WO sekarang ngelihat musisi apa gimana? Aku berapa kali ketemu WO todol. Sama aja WO dodol nggak ngerti musik dia taunya aja. Dia taunya cuan aja udah. Cuan aja. Gue dapat komisi Sama, berapa iya. persen ya kan? Betul. Aduh miris ya kalau lu lihat satu di terutama. Tapi kalau Kohani yang gitu termasuk yang vokal ya kok ya? Termasuk yang lu Iya. salah sih. Lu iya. termasuk yang Oh, gue kalau ketemu kayak gitu nggak bisa. Gua speech gitu ngomong ke mereka. Gua speak ke mereka. Iya. Langsung aja kalau yang gitu. Makanya akhirnya ada beberapa yang ya nggak demen. Ya udah mau Ya, nggak gimana? apa-apa juga. Gua ngomong kebenaran loh gitu.
Lu kok cuma ngomong di belakang itu cuma hanya oh iya yang gitu. Ya akhirnya kayak gitu semua akhirnya. Akhirnya itu bikin budaya yang akhirnya gak Rusak, bagus juga. iya. Rusak loh. Industrinya rusak terutama ya tadi. Itu di wedding terutama. Ya udah. Jadi lihat sendiri ya, Kohani ini kalau misalnya di satu tempat dia bisa bersuara yang kenceng, tapi ada juga yang lu bisa harus Gue bisa teamwork. tarik ulur iya. Itu juga penting loh. Penting, ya kita nggak bisa hajar juga. Hajar Iya, gas iya, terus iya, gitu. bisa kayak gitu. Dia bisa menempatkan diri dengan Menempatkan baik. diri. Jadi itu kayaknya yang kalau gua lihat sih itu ya. Yang bikin dia bertahan dan berhasil sampai hari ini. Iya sih. Amin. Harus bisa gas rem. gas rem. Ya kita Nggak menempatkan bisa diri. gas rem. Penting Iya. itu menempatkan diri itu. Ya, Kohani. Berat juga. Nggak ngomongin Enak musiknya, Yong cuman- kalau ngobrol sama orang yang pengalaman. Enggak gini. Dia Pengalamannya tuh ada. dia tahu gitu loh. medannya masalahnya, Bang. Lah iya. Medan kapan harus bersuara, medan kapan harus diam. Enak ngomongnya jadinya enak. Ya kita intinya balik lagi kita harus mikir apalagi di Pimpro ya. Itu kita harus lihat bukan hanya diri kita harus lihat keseluruhan. Acaranya kalau kita berak seperti ini, efeknya apa yang dihasilkan? Itu jangan sampai itu mengganggu itu ya. Betul. Kita nggak bisa egois ya. Asik. Gitu. Ya. Jamming Nah, aja. jammingnya kita. Jamming aja yuk gimana nih? Kalau usah jamming gimana kita curhat aja. Jamming aja. Oke Yongki, sikat. Nanti kita sikat di episode Kita 2. kedatangan orang yang bergerak dalam bisnis musik zaman now. Please welcome Hani Eka Putra. Pemilik Hani & Co sudah datang ke Yongki Show. Thank you Ko Hani. Sukses selalu. Thank you buat insight-nya. Ternyata banyak yang obrol di soal bisnis musik. Tapi kita gak bahas musiknya terus gitu. Ada hal-hal yang lain yang harus kita tahu gitu. Kita akan ketemu di episode 2 Jamming bersama Hani & Co. Terus saksikan Yongki Show di YouTube kesayangan Anda lewat handphone atau lewat laptop atau apapun yang Anda bisa cari program ini. See you. Bye-bye. Yongki Show.